Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli di Shopee maupun di WhatsApp admin. Klik aja nanti linknya di deskripsi box. Ya, kalian buka deskripsi box. Yang bingung deskripsi box itu apa? Keterangan di bawah video kan suka ada tuh penjelasannya. Nah, itu kalian klik, nanti di situ ada link-linknya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman kemarin udah sempat kirim ke WA ya, karena di video-video lama kan aku nyuruhnya kirim ke WA ya. Mohon maaf itu WA-nya sudah tidak aktif, jadi kalian bisa kirim ulang ke email meliza.arnelia@gmail.com. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari mbaknya nggak ngasih tahu mbak siapa, jadi mohon maaf banget. Ini aku tadi buru-buru bikin videonya ya. Kalian yang nonton Instagram aku yang suka ngepoin story IG aku pasti kalian tahu. Aku tuh hari ini buru-buru banget mau bikin video karena dikejar waktu untuk bikin sarapan suami dan segala macam. Jadi aku tuh nggak sempet baca. Ini bener-bener aku baru mau baca nih. Aku belum sempet baca. Jadi belum sempat bales email dari mbaknya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini aku bisa balas email dari mbaknya ya. Dan mudah-mudahan mbaknya nonton tayangan ini. Oke, langsung aku baca ya. Kita sebut saja mbak siapa ya ini? Mbak hamba Allah aja deh ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku pengikut baru channelnya Kak Mel. Kira-kira baru di awal Januari aku ngikutin Kak Mel juga mengenai sholawat, dikenalin sama sahabat aku. Aku ibu rumah tangga, anakku dua, yang besar dia sampai mondok, yang bungsu TK mau masuk SD. Masya Allah Kak Mel, keajaiban sholawat memang nyata. Selama 7 bulan aku dawamkan sholawat beserta amalan lain. Tahajudnya 8 rakaat, sholat sunnah fajar, duha 8 rakaat, sedekah subuh. Rezeki tak pernah putus. Walaupun gak ada uang di kantong sama sekali, hati ini gak khawatir, enjoy aja. Perasaan ada aja gitu. Lain dulu sebelum saya kenal sholawat. Kalau nggak punya uang rasanya kacau, uring-uringan dan lebay, pengen dikasihani orang. Keajaiban yang saya rasakan benar-benar dahsyat sampai saya sendiri nggak nyangka, sehingga nyangkanya tenggorokan berasa kering dan badan gemetar. Seminggu terakhir saya gempur mendawamkan salawat dan amalan seperti yang di atas saya sebutkan. Dan ditambah puasa sunnah 4 hari Senin sampai Kamis. Saya punya hajat ingin membayar amanah saya yang deadline. Anak saya yang mondok nunggak iuran sekolah selama 9 bulan. Mana di pondok kan tahu sendiri biaya per bulannya besar. Sebentar lagi kan mau PAT, saya bingung mendapatkan uang belasan juta dalam waktu singkat dari mana. Anak saya yang bungsu juga harus bayar sekolah, masuk SD yang biayanya juga tidak kecil karena alhamdulillah saya pilih sekolah IT. Saya ikut arisan, belum menang. Rencananya saya mau minjem uang ke adik saya dengan menjual arisan. Jadi nanti bayarnya kalau arisan saya keluar. Posisi saat itu adik belum pegang uang santai yang dia bisa pinjamkan ke saya. Saya yang awalnya berharap ke adik saya, seketika tersadar bahwa sebaik-baiknya pengharapan itu cuma sama Allah. Saat itu saya berserah Mbak Mel dalam doa saya, kalaupun uang saya tidak dapatkan untuk bayar sekolah anak-anak, saya yakin Allah punya cara lain agar anak-anak bisa ujian dan sekolah. Masya Allah Mbak Mel, ketika kita berpasrah, pertolongan dan jawaban Allah datang begitu dahsyat. Adik saya tiba-tiba transfer uang pinjaman itu. Yang tadinya akadnya bayar kalau saya dapat arisan, dikasih keringanan untuk dicicil per bulan, dipotong dari hasil bisnis suami. Karena kebetulan ada urusan bisnis suami dan adik saya. Awalnya saya ragu karena takut suami tidak setuju kalau akadnya begitu. Masya Allah, Allah maha baik, suami saya tiba soleh menyetujui perjanjian itu. Alhamdulillah sekolah anak-anak semuanya terbayar dan bonusnya saya tidak sadari saya bisa melunasi pinjol dan peleter juga dari uang sisa pinjaman itu. Masya Allah. Satu lagi Mbak Mel, dalam doa saya selain ingin amanah saya ke sekolah beres,
Saya selipkan satu permintaan ingin beli printer baru karena selama ini suami masih nebeng printer temennya. Dan Masya Allah arisan saya keluar Mbak Mel, pengen nangis kejer antara malu sama bahagia sama Allah karena sudah baik banget sama saya. Menjawab doa saya secepat itu. Masih banyak keajaiban-keajaiban yang di luar nalar, tapi berkat kuasa Allah tidak ada yang tidak mungkin asal yakin dan pasrah berserah kepada yang maha segalanya. Terima kasih Mbak Mel, semoga syiar Mbak Mel mengenalkan selawat kepada banyak orang menjadi amalan jariah untuk Mbak Mel, amin. Semoga Allah selalu berikan selalu keberlimpahan karena sayangnya untuk Mbak Mel dan keluarga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak doanya ya, makasih teman-teman yang selalu doain aku. Aku terharu kalau kalian tuh doain Mbak Mil semoga panjang umur, semoga sehat, semoga keluarganya sehat ya Allah. Siapa sih aku gitu ya? Kita kan nggak kenal ya, tapi kalian ngedoain, Masya Allah. Makasih banyak. Mudah-mudahan doa-doa kalian diijabah sama Allah ya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan itu tadi testimoni dari Mbak hamba Allah. Aku namain aja Mbak hamba Allah karena mbaknya mungkin lupa ngasih nama saking semangatnya ngirimin testimoni buat kita. Makasih ya Mbak, jadi inspirasi buat kita tuh teman-teman, jangan khawatir deh sama pertolongan Allah. Dan kalau bisa kita jangan berharap ke selain Allah ya. Walaupun itu bukan riba. Kayak misalnya kita mau minjem sama saudara kita, kita seperti yang dirasain sama Mbak ini tadi ya, Mbak hamba Allah, akhirnya nungguin berharap banget pertolongannya melalui adik suami, tapi ternyata itu semua adik suami atau bukan tadi ya, bukan ya, pokoknya melalui adik lah, ternyata itu semua jadi kita kayak yang loh kok aku berharap ke selain Allah gitu ya. Tapi akhirnya Mbak hamba Allah pasrah, serahin semuanya ke Allah. Tiba-tiba dapat pertolongan, tiba-tiba adiknya punya duit untuk ngebantu, untuk minjemin, dan nggak perlu bayar pakai arisan. Coba kalau bayarnya pakai arisan, arisannya keluar tuh, udah deh nggak nikmatin uang arisannya ya nggak. Jadi adiknya tiba-tiba dapat rezeki, kemudian mau minjemin dengan catatan bayarnya dicicil tiap bulan, ya kan, udah ringan banget tuh, nggak pakai riba lagi, nggak pakai bunga lagi ya kan. Tahu-tahu nggak lama kemudian arisan keluar, akhirnya bisa beli printer buat suami. Masya Allah, Allah baik banget ya, dahsyat banget. Jadi teman-teman kalau kalian punya masalah apapun, gak usah mikirnya ya Allah aku mesti gimana, mau dapat duit dari mana, gimana caranya. Kalian banyak banget yang suka nge-DM aku, Mbak Mel aku udah jatuh tempo, aku harus gimana, harus sholat, benerin sholat, baca sholawat, udah gitu caranya. Tidak ada amalan khusus, aku tidak bisa memberikan kalian amalan khusus, kamu baca ini khusus buat kamu nih, amalan ini akan membuat kamu jadi, enggak ada yang gitu-gitu ya. Semakin banyak kita baca salawat, semakin bagus, semakin banyak dosa kita terhapus, maka ketika dosa kita terhapus, semakin cepat doa-doa kita diijabah itu ya. Kalau kalian mau baca munjiat, aku boleh kasih saran 500 minimal munjiatnya. Kalau mau cepet sekali duduk, kalau mau cepet kobulnya ya, kalau mau cepet dahsyat khasiatnya. Tapi kalau nggak sanggup ya sambil aktivitas nggak apa-apa. Kalau kalian nggak hafal baca munjiat, kalian boleh baca yang ringan, baca salawat Jibril. Tapi jumlah kelelahannya, jumlah capeknya, jumlah kesulitannya disamain sama baca munjiat. Kalau kalian baca 500 munjiat itu menghabiskan waktu 3 jam ya, atau 4 jam, kalian baca salawat Jibril juga 4 jaman. Makanya kalau salawat Jibril minimal ya, minimal sekali duduk itu 4.444. Itu tingkat kesulitannya sama kayak kita baca 500 munjiat. Ngabisin waktunya juga sama, sekitar 2 sampai 3 jaman. 3 jam lah kurang lebih. Tuh, bisa nggak? Coba deh kalau bisa kalian baca tiap hari ya. Kalau yang merasa, Mbak aku lebih suka salawat Jibril, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi 2 jam, 3 jam. Nggak pakai hitungan, oke nggak apa-apa, nggak pakai hitungan, nggak pakai tasbih. Tapi kalian kasih waktu. Kalian bikin alarm ya, 2-3 jam duduk. Ambil waktu yang kira-kira kalian bisa. Kalau ibu-ibu berumah tangga misalnya di jam anak-anak lagi pada sekolah, suami kerja, berarti kita jam duha tuh kita pakai. Mulai start jam 9 lah. 2 jam, 9, 10, 11 sampai jam 11. Kamu duduk pakai tasbih yang itu ya, yang apa? Berarti kalau nggak pakai ginian yang
Shallallahu ala Muhammad sallallahu. Tahu kan ya yang apa sih? Yang aduh nyebutnya susah banget sih yang begini tuh, yang biasa, yang butiran-butiran itu loh. Atau nggak pakai tasbih apa. Pokoknya 2 jaman sampai 3 jam minimal 2 jam deh. Jangan berhenti, cobain. Insya Allah. Istiqomahin, sholatnya dibenerin, insya Allah doa-doanya segera diijabah. Tapi sabar. Jangan baru deketin Allah, baru sholawat udah pengen buru-buru dikabulin doa. Pakai ngeluh, pakai pakai protes, ya malu dong, ya. Masya Allah banget, itu tadi kisah dari Mbak hamba Allah yang akhirnya mengikhlaskan, memasrahkan semuanya kepada Allah. Terserah ya Allah, tapi aku yakin anakku tetap bisa sekolah di sekolah IT. Terserah ya Allah, insya Allah anakku tetap bisa begini, 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 insya Allah. Aku jadi ingat anak aku belum daftar sekolah nih. Doain ya semoga rezekinya juga ada buat daftarin sekolah anak-anak aku karena di sini aku merencana mau sekolah IT juga di apa ya Sabilal ya, tahu nggak orang Banjarmasin? Sabilal tuh yang kalau menurut aku tanya-tanya orang-orang yang aku kenal di sini termasuk yang lebih murah gitu ya tapi bagus gitu ya. Dan aku dengar kemarin itu aku bukan dengar sih, aku tanya langsung ke Sabilalnya, uang masuknya 10 juta per orang. Aku mau masukin si kakak sama si adik gitu loh. Doain ya semoga lancar rizkinya, ada rizkinya gitu ya, semoga. Tadi aku aduh ya Allah mahal banget, tapi ternyata sekolah-sekolah lain jauh lebih mahal. Pokoknya doain ya teman-teman, semoga ada rizkinya buat anak-anak bisa daftar sekolah IT. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan ya semoga Mbak Allah lancar terus rizkinya ya Mbak, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga lancar rizkinya, amin amin ya rabbal alamin. Doain aku ya, semoga aku doa-doanya juga segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.